Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi saya merasa begitu tersentuh dan juga ada sebuah ayat yang sangat menarik untuk kita ambil menjadi sebuah perhatian dari apa yang disampaikan oleh Dr. Robiah dalam penyampaian tadi. Bahwa sesungguhnya ramai di antara kita yang begitu memberi nilai kepada saham-saham yang tertulis di bursa saham. Namun bukan hanya itu yang kita lihat sebagai saham, tapi juga anak-anak yang kita miliki adalah saham yang bahkan lebih tinggi nilainya. Mungkin setengah dari kita akan merasakan bahwa saham anak-anak itu adalah sangat bernilai dan berharga jika mereka telah menjadi orang-orang yang mampu memiliki kekayaan secara fisikal. Kita ingin anak-anak kita memiliki satu hari nanti rumah yang dapat dijadikan tempat berteduh, yang indah bahkan yang besar dan megah. Dan kemudian kita ingin anak-anak kita satu hari nanti memiliki kekayaan yang cukup agar mereka tidak lagi pernah merasakan kesusahan dalam hidup. Boleh jadi inilah gambaran cara kita memberi nilai kepada saham, yaitu anak-anak kita. Kita akan bahagia jika mereka memiliki ini semua. Kita berbangga. Orang tua mana yang tak berbangga dan bersyukur jika anak-anaknya menjadi orang-orang yang terhormat di mata orang lain. Jika anak-anaknya bahkan diberi berbagai gelar karena kehormatan itu. Orang tua mana yang tak akan bergembira? Dan boleh jadi itulah cara kita memberi nilai kepada saham tersebut. Tapi malam ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sedikit merenungkan. Sekiranya esok hari adalah hari di mana kita dipanggil oleh Allah. Renungkan sejenak. Jika esok hari adalah hari di mana kita akan menghadap Allah, apakah yang akan bernilai di hadapan Allah? Anak-anak seperti apakah yang akan dianggap berharga dan mulia di hadapan Allah? Bukankah semuanya akan musnah? Semua yang ada di bumi akan binasa sebagaimana Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa. Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan tetap akan kekal. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu hendak dustakan? Maka tuan-tuan dan puan-puan, sejenak mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Apabila esok adalah hari kita menghadap Allah, maka apakah yang Anda harapkan dari anak-anak Anda? Bukankah rumah yang kita tinggalkan untuk mereka tak berguna di saat kita sudah berada di dalam kubur? Bukankah segala kemewahan yang pernah kita wariskan agar hidup mereka senang ternyata tak bermanfaat ketika diri kita telah berada di dalam kubur? Bahkan segala ilmu yang pernah kita berikan menjadi sia-sia ketika itu semua tak membawa anak-anak kita mampu mendoakan ayah dan ibunya dengan ikhlas di hadapan Allah.
Maka katakan, bukankah doa dari seorang anak yang taat dan ikhlas di hadapan Allah yang dapat membantu ayah dan ibunya di dalam kubur? Bukankah anak yang bersujud di tengah malam di saat orang lain tertidur dan ia bersujud dengan tetes air mata di atas sajadahnya, dan kemudian ia mendoakan ayah dan ibunya seraya ia meminta agar Allah melapangkan dan menyejukkan kubur orang tuanya? Bukankah itu yang Anda harapkan dan berguna di saat kita sudah berada di dalam kubur? Doa dari seorang anak yang menadahkan tangan setelah ia menyelesaikan sholatnya, dan kemudian ia berkata dengan air mata berlinang, Rabbana firlana wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Bukankah hanya itu yang tertinggal? Bukankah hanya itu yang akan dapat kita nikmati di dalam kubur? Kemana rumah besar dan megah yang kita wariskan untuk anak-anak kita? Kemana pergi uang dan tabungan yang berlimpah yang pernah kita tinggalkan untuk anak-anak kita? Adakah itu semua kekal dan menjadi manfaat kepada ayah dan ibunya? Kecuali jika ia menjadi anak-anak yang taat, menjadikan itu semua hanya demi pengabdiannya kepada Allah. Maka duhai Bapak Ibu, mari malam ini kita renungkan dengan membayangkan wajah anak-anak kita satu demi satu. Wajah mereka bayangkan. Seandainya saat ini engkau telah terbaring di dalam kubur, adakah anak sulungmu akan meneteskan air mata ketika mendoakanmu karena cintanya kepada Allah? Atau anak sulungmu tak mampu mengucapkan doa untuk ayah dan ibunya? Ia telah terlanjur dewasa, tapi ia jauh dari Allah. Bahkan boleh jadi anakmu itu memberatkan perjalananmu menghadap Allah. Sekarang bayangkan saham yang Allah berikan, yaitu amanah anak bungsu. Bayangkan wajah anak bungsu yang ada di rumahmu saat ini. Adakah ketika engkau telah berada di padang mahsyar, berhadapan dengan Allah, maka adakah amal-amal dari anakmu itu, anak yang selama ini kita cintai, dapat meringankan langkahmu? Dan bahkan Allah berkata, aku ridho wahai engkau ayah ataupun ibu, telah kuberi engkau saham yang berharga, amanah keturunan, tapi engkau telah menjaganya hingga aku ridho. Ataukah Allah kemudian murka dan berkata, apa yang engkau lakukan kepada amanah yang pernah kuberikan kepadamu di muka bumi? Mengapa tidak pernah engkau ajarkan mereka tentangku, pencipta mereka? Fikirkan wahai ayah dan ibu, karena kematian kita lebih pasti dibandingkan melihat cahaya matahari esok pagi. Tuhan-Tuhan
dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tapi tak ada kata terlambat selagi hayat masih dikandung badan. Hari ini kita mungkin telah menyadari sesuatu atas izin Allah. Mudah-mudahan ada secercah hidayah, cahaya yang masuk ke dalam hati. Sebuah kesadaran bahwa anak-anak yang menjadi saham abadi adalah ketika kita mengenalkan mereka sehingga mereka taat dan mencintai penciptanya. Maka kasihi anak-anak kita, rawat dan biarkanlah mereka besar dengan kasih sayang-Mu. Namun jangan lupa kenalkan mereka dengan siapa sesungguhnya kelak yang akan mereka temui setelah mereka meninggalkan kehidupan dunia. Ajarkan mereka agar dapat mendoakan ayah dan ibunya, agar kelak saham-Mu itu kekal abadi, bukan hanya di dunia tapi kelak hingga kehidupan yang abadi. Segala yang benar dari Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.